Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review saya atas salah satu jurnal dengan judul Temuan Postmortem Akibat Keracunan Metanol oleh Mas Noatul Hamidah dan Kunti Yulianti dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, Bali, di Jurnal Medika volume 6 nomor 7 Juli tahun 2017. Oleh saya Adi Ahmad Firmansyah dengan NIM 2019 035 0075. Jadi di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana nanti akan saya sampaikan pendahuluan mengenai minuman beralkohol dan kandungannya. Kemudian yang kedua ada bahan dan metode, yaitu bahan yang digunakan dan jenis metode. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan, di mana nanti akan dibahas 4 jenis pemeriksaan dan pembahasan dari kasus itu sendiri. Dan yang terakhir keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama pendahuluan mengenai minuman beralkohol dan kandungannya. Ya, jadi minuman beralkohol atau dalam masyarakat biasa disebut miras, akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Perbincangan ini seputar miras yang dioplos sedemikian rupa sehingga harganya menjadi sangat murah, namun dari sisi keamanannya tidak bisa dijamin. Minuman beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung etanol atau C2H5OH dan etil alkohol. Harga alkohol yang mempunyai izin sah sangat mahal karena adanya pajak yang cukup tinggi. Adanya pajak yang cukup tinggi ini sebenarnya untuk membatasi peredaran dari minuman beralkohol itu sendiri. Lalu yang kedua mengenai bahan dan metode, yaitu bahan yang digunakan dan jenis metode yang diaplikasikan. Yang pertama bahan, jadi penelitian ini mengambil data sekunder dari laporan pemeriksaan jenazah dari tahun 2008 sampai 2013 di RSUP Sanglah Denpasar, Bali dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang. Kemudian untuk metode dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif. Karena tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari temuan postmortem pada jenazah yang meninggal akibat keracunan metanol. Dan penelitian ini juga bersifat retrospektif karena studi ini didasarkan pada laporan catatan jenazah, di mana yang dilakukan adalah pengamatan hasil yang sudah terjadi pada waktu lalu. Penelitian ini dilakukan di bagian ilmu kedokteran forensik di RSUP Sanglah dan dilakukan pada bulan April 2014 hingga Agustus 2014. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian hasil di sana terdapat 4 tahap pemeriksaan. Yang pertama yaitu deskripsi karakteristik umum, kemudian deskripsi pemeriksaan toksikologi, yang ketiga deskripsi pemeriksaan otopsi, dan yang keempat adalah deskripsi pemeriksaan histologi. Beralih ke yang pertama yaitu deskripsi karakteristik umum. Di layar terdapat tabel 1, di mana tabel 1 ini yaitu karakteristik umum pada temuan postmortem akibat keracunan metanol pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah. Jadi variabel jenis kelamin didapatkan 50% laki-laki dan 50% perempuan. Namun data dari IAS tahun 2013 menyebutkan bahwa konsumsi alkohol pada laki-laki ini 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan rasio perbandingan sebesar 15,6 banding 7,8. Dan menurut WHO sendiri pada periode 2003 hingga 2005, minuman beralkohol ini dikonsumsi 42% penduduk dunia, di mana 16,47-nya itu penduduk dari negara kita sendiri, dari Indonesia, yang berusia lebih dari 15 tahun. Dari 42% tersebut, 7,3%-nya digolongkan peminum berat atau pemabuk berat. Data WHO menyebutkan 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol yang dicampur oplosan pada setiap tahunnya. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi pemeriksaan toksikologi. Terdapat tabel 2 yaitu tabel mengenai pemeriksaan toksikologi itu sendiri. Jadi hasil penelitian didapatkan 70% sampel meninggal dengan kadar metanol darah lebih dari 300 ppm. Terdapat satu sampel sebesar 10% dengan kadar metanol yang belum dikategorikan dalam dosis toksik minimum karena kurang dari 100 ppm. Dan 2 sampel sebesar 20% termasuk dalam dosis toksik. Kemudian 30% sampel ini mempunyai kadar metanol darah yang sangat ekstrim, yaitu lebih dari 1.500 ppm. Kemudian metanol urin positif pada 60% sampel. Lalu adanya hasil penelitian etanol dalam darah pada 80% sampel
Dan penilaian etanol dalam urin pada 60% sampel menunjukkan bahwa masuknya metanol ini dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Kemudian yang ketiga itu deskripsi pemeriksaan autopsi, di mana pada jurnal disebutkan pada penelitian ini ditemukan bercak perdarahan di jantung pada 80% sampel dan di ginjal pada 20% sampel. Kemudian juga ditemukan 20% sampel mengalami penyempitan arteri koroner akibat plak arteriosklerosis dan 30% sampel mempunyai fatty streak. Lalu yang keempat ada deskripsi pemeriksaan histopatologi. Jadi pada keempat sampel organ ini pada pemeriksaan histopatologi menunjukkan terjadinya dilatasi pembuluh darah lebih dari 50% sampel. Jadi pada penelitian 60% sampel ini mengalami dilatasi pembuluh darah hepar, kemudian 90% sampel dilatasi pembuluh darah paru-paru dan otak, serta dilatasi pembuluh darah ginjal pada 80% sampel, dan pelebaran sinusoid hepar terjadi pada 70% sampel. Yang selanjutnya ini pembahasan. Jadi, metanol itu sendiri merupakan cairan tidak berwarna dan sedikit berbau yang memiliki rumus kimia CH3OH. Dan metanol disebut juga metil alkohol, wood spirit, karbinol, dan metanol ini bersifat larut dalam air, dalam etanol, ether, dan cairan organik lainnya. 1 ppm dia mempunyai nilai yang sama dengan 1,31 mg per meter kubik metanol. Kemudian penggunaan metanol untuk konsumsi ini tidaklah dibenarkan karena metanol sendiri adalah zat yang tidak layak konsumsi dan toksik bagi tubuh atau beracun. Dibandingkan alkohol, metanol sendiri mempunyai dosis toksik yang lebih tinggi. Dosis toksik alkohol yaitu 100 mg per dl dan dosis letal minimal alkohol adalah 300 mg per dl. Sedangkan metanol dosis toksiknya ini 100 mg per kgbp dan dosis letal minimalnya 300 hingga 1000 mg per kgbp. Efek utama metanol yaitu dapat memabukkan, dan produk metaboliknya ini dapat menyebabkan asidosis metabolik hingga kebutaan dan kematian setelah periode laten 6 hingga 48 jam. Kemudian lanjutannya yaitu adanya bercak perdarahan pada jantung dan ginjal adalah akumulasi dari bintik perdarahan yang merupakan suatu tanda asfiksia. Sedangkan bercak perdarahan pada lambung yang terjadi pada 40% sampel adalah sebagai tanda adanya iritasi dan inflamasi pada mukosa lambung akibat adanya metanol atau etanol yang mengakibatkan pH menjadi lebih rendah. Pada pemeriksaan histopatologi terdapat pelebaran sinusoid hepar pada 70% sampel. Nah, hal ini terjadi karena hati atau hepar ini merupakan tempat metabolisme metanol dan sinusoid, merupakan jalur menuju hepatosit sebagai unit fungsional hati. Selain itu, pelebaran sinusoid merupakan efek dari adanya obstruksi vena hepatika yang terjadi pada asfiksia organ hati. Yang terakhir yaitu poin keempat mengenai kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian jurnal temuan postmortem akibat keracunan metanol ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kerusakan organ pada sampel dia bersifat sistemik dan temuan postmortem berupa tanda-tanda asfiksia dan ditemukannya faktor predisposisi yang memperberat kondisi sampel. Ya, sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai review jurnal. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.